Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Teguh Ferdianto. Nomor induk Mahasia 251413009. Baik, di sini saya akan membahas bagaimana cara pandangan saya tentang ekonomi yang ada di Indonesia dari segi UMKM. Dan untuk di UMKM saya mengambil di bidang kuliner. Jadi salah satu masalah ekonomi di Indonesia yaitu mengenai UMKM yang sulit berkembang. Nah, contohnya itu seperti warung makan kecil, catering rumahan, atau pedagang makanan keliling. Bahkan bisa restoran atau yang restoran atau anjir. Bahkan bisa restoran yang sudah terkenal atau besar itu di bidang kuliner. Walaupun jumlah UMKM di Indonesia terus meningkat, kenyataannya tidak semua bisa bertahan atau berkembang. Banyak yang justru mengalami penurunan penjualan, akhirnya tutup usaha. Jadi, kalau saya lihat lebih dalam lagi, masalah UMKM ini tidak muncul karena satu faktor saja, tetapi banyak penyebab yang saling berkaitan. Misalnya, banyak pelaku UMKM yang kurang memahami kebutuhan pasar. Mereka membuat produk berdasarkan selera sendiri, bukan berdasarkan apa yang diinginkan konsumen. Kan banyak ya sekarang para penjual UMKM tuh yang mereka itu tidak menargetkan penjualan pasarnya. Contohnya, mereka berjualan entah di lingkungan kampus atau perkantoran. Nah, seharusnya mereka tuh mengambil produk pemasaran atau penjualan pasaran tuh sesuai kebutuhan di lingkungan tersebut. Nah, sedangkan banyak sekarang tuh yang tidak mengambil di situ. Jadi, itu yang bisa menyebabkan kekurangan modal atau bisa tutup usaha. Ditambah lagi, manajemen keuangan yang tidak tertata, seperti contohnya tuh mencampurkan uang pribadi dengan uang usaha, tidak mencatat pemasukan dan pengeluaran, serta tidak menghitung modal sebenarnya. Akibatnya, usaha jadi sulit berkembang karena pemilik sendiri tidak tahu apakah bisnisnya untung atau rugi. Lanjut lagi, selain itu, kan banyak tuh ya persaingan usaha kuliner yang sangat ketat. Apalagi di Indonesia itu kan banyak sekali UMKM kuliner yang di Indonesia itu yang sudah tersebar luas dan ketat persaingan. Banyak menu yang mirip dan konsumen yang sekarang punya banyak pilihan. Belum lagi masalah kurangnya promosi. Apalagi di era digital seperti sekarang ini, promosi online sangat penting, tapi sebagian UMKM belum memanfaatkannya. Banyak warung makan yang belum aktif di media sosial, ke GoFood, GrabFood, ShopeeFood, atau di online shop lainnya, dan belum membuat konten yang menarik. Akibatnya jangkauan pasar jadi terbatas dan usaha kurang dikenal orang. Apalagi tuh ya, contohnya tuh entah pedagang yang sudah berusia. Nah itu kan mereka tuh keterbatasan digital. Mereka tidak paham cara menggunakan digital, cara menjual di digital, entah dipromosikan di Gojek, GrabFood, ShopeeFood, terus online shop lainnya. Itu kan mereka tuh kan banyak ya bisa dapat di online dan offline, dan mereka tuh tidak tahu itu karena mereka bertambahnya usia. Memang tidak semua, tapi kan kebanyakan. Jadi buat entah itu yang penjual yang sudah berumur atau bertambah usia, kalau misalnya punya anak atau apa, mereka tuh harus mencoba-coba bagaimana cara menjual atau mempromosikan secara online di GrabFood, ShopeeFood, GoFood, bahkan online shop lainnya, karena itu hasilnya itu lumayan kalau dilihat-lihat. Karena zaman sekarang ini karena di zaman sekarang ini orang-orang lebih tertarik untuk pesan online karena simple, mereka tinggal nunggu di rumah dan makanan diantar. Lalu ada juga masalah dari sisi pengelolaan bahan baku. Banyak UMKM kuliner yang belanja tanpa perencanaan, sehingga bahan makanan sering terbuang atau kualitasnya menurun. Ini membuat biaya semakin besar. Hal ini tuh kayak terlihat sangat kecil, tapi dampaknya besar terhadap keberlanjutan usaha.
Jadi kalau semua faktor ini terjadi sekaligus, tidak heran kalau UMKM sulit berkembang dan tertinggal dibandingkan kompetitornya. Sekarang kalau saya lihat sendiri dari sudut pandang ekonomi Islam, ada beberapa hal yang penting sebenarnya bisa menjadi solusi. Islam mengajarkan bahwa dalam bisnis harus ada kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Misalnya, dalam usaha kuliner kita harus jujur dalam takaran dan kualitas. Jangan mengurangi porsi, diam-diam atau menurunkan kualitas tanpa memberitahu pelanggan. Kejujuran seperti ini tidak hanya membuat pelanggan percaya, tapi juga membawa keberkahan dalam rezeki. Saya ambil contohnya begini, misalnya banyak bahan pokok makanan tuh yang naik di pasar dan lalu mereka tuh menjual dengan porsi yang lebih sedikit, tidak seperti biasanya. Nah, itu yang membuat pelanggan tuh kecewa. Dan lagi tuh kita sebagai pedagang harus bisa tuh menarik perhatian pelanggan dari segi komunikasi, bercanda kalau bisa, dan itu kayak membuat pelanggan tuh enjoy. Lalu pelanggan tuh balik lagi, ini orangnya asik pedagangnya, jadinya kita bisa balik lagi ke situ pelanggannya karena pedagangnya asik gitu. Apalagi kan zaman sekarang tuh ya. Kemudian dalam hal permodalan, Islam sangat menekankan agar usaha dilakukan tanpa riba. Kalau UMKM membutuhkan modal, ada banyak pilihan pembiayaan seperti syariah, itu ada mudharabah atau musyarakah, yaitu sistem bagi hasil bukan bunga. Model pembiayaan seperti ini lebih adil dan tidak memberatkan pelaku usaha kecil. Apalagi itu kan banyak di zaman sekarang tuh orang yang mau buka usaha, apalagi yang lebih tepatnya tuh usaha kecil, pedagang kecil itu mereka tuh lebih memilih jalan pintas. Dan jalan pintasnya tuh apa? Mereka tuh lebih memilih pinjaman online atau koperasi keliling. Karena apa? Karena sistemnya tuh simple. Mereka tinggal entah ajukan KTP, foto KTP dengan mukanya dan uang cair. Tapi tanpa mereka sadari ribanya tuh sangat besar. Dan sistem pembayarannya tuh bisa entah per minggu atau rata-rata per minggu. Dan itu tidak mencukupi usaha mereka, tidak mencukupi modal usaha mereka, keuntungan mereka, karena mereka harus membayar modal dan pinjaman mereka dalam waktu seminggu, rata-rata tuh seminggu. Model pembiayaan seperti itu tuh yang membuat mereka tuh bisa tutup usaha. Jadi Islam sendiri tuh mengajarkan, jadi secara tidak langsung tuh ada Islam tuh memberitahu sistem pinjaman syariah tuh tadi contohnya tuh di bank syariah dalam metode peminjam tidak menanggung bunga atau riba, tetapi memakai akad atau perjanjian sesuai prinsip syariah dalam Islam. Jadi contohnya tuh dana disalurkan dengan konsep jual beli atau sewa atau bagi hasil, bukan hutang berbunga. Jadi saya jelaskan berikut metode peminjaman utama di bank syariah dengan penjelasan sederhana saya. 1. Ada murabahah atau jual beli. Itu yang paling umum. Jadi tuh bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah atau misalnya tuh contohnya tuh motor, HP atau rumah, lalu menjual kembali kepada nasabah dengan harga pokok plus margin keuntungannya yang disepakati di awal. Pembayaran bisa dicicil dan tidak berubah sampai lunas. Lalu yang kedua tuh ada mudharabah, itu bagi hasil. Bank menyediakan modal, nasabah menjalankan usaha, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung bank selama bukan karena kelalaian nasabah. Lalu yang ketiga tuh ada musyarakah atau kerjasama. Bank dan nasabah sama-sama menanamkan modal dalam usaha, keuntungan dan risiko dibagi sesuai porsi modal atau kesepakatan. Lalu yang keempat ada ijarah atau sewa. Bank membeli aset lalu menyewakan kepada nasabah, misalnya alat atau kendaraan. Terus nasabah tuh membayar biaya sewa. Itu bukan bunga ya. Lalu yang terakhir tuh ada korda atau pinjaman kebajikan. Pinjaman tanpa keuntungan untuk bank, nasabah hanya mengembalikan pokok pinjaman, biasanya untuk kebutuhan sosial atau darurat. Jadi kesimpulan singkatnya tuh dari
Jadi kesimpulan singkatnya dari metode-metode tadi yang saya bahas itu dapat disimpulkan bank syariah menyalurkan dana tanpa bunga dengan sistem akad yang halal, transparan, dan adil sehingga terhindar dari riba dan sesuai prinsip ekonomi Islam. Baik, saya lanjutkan lagi. Jadi dari pembahasan yang telah saya sampaikan tadi dapat dilihat bahwa UMKM kuliner memang menghadapi banyak tantangan. Namun dengan pengelolaan yang baik, terus banyak promosi yang tepat, inovasi menu, serta penerapan nilai-nilai ekonomi Islam seperti kejujuran, amanah, dan pembiayaan yang halal. Terus dari segi peminjaman untuk modal juga, UMKM dapat berkembang lebih baik dan lebih berkah. Jadi semoga pembahasan yang telah saya sampaikan ini dapat memberi referensi atau ide untuk para usaha yang akan entah ingin memulai usaha dari segi pemodalan, terus dari segi menu, terus untuk promosi itu kan dapat mereka terapkan jikalau mereka ingin untuk memulai usaha. Baik, sekian dari pembahasan saya yang telah saya sampaikan mengenai permasalahan ekonomi yang ada di Indonesia dari segi UMKM dan bidang kuliner. Jadi sekian dari saya, Teguh Ferdianto, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.